ada sejarah munculnya Al-Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Isyam bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atta Al-Makhzumi Al-Ghazal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atta berpendapat bahwa muslim berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir yang berarti ia fasik. Imam Hasan Al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Sebutan ini mempunyai kronologi yang tidak bisa dipisahkan dengan sosok Al-Hasan Al-Basri, salah seorang imam di kalangan tabi'in. Asyiristani berkata, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basri yang berkata, "Wahai imam, dalam agama telah muncul di zaman kita ini kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan dosa tersebut diyakini sebagai suatu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Mereka adalah kaum Khawarij. Sedangkan kelompok yang lainnya sangat toleran terhadap pelaku dosa besar. Dan dosa tersebut tidak berpengaruh terhadap keimanan. Karena dalam mazhab mereka, suatu amalan bukanlah rukun dari keimanan dan kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan sebagaimana ketaatan tidak berpengaruh terhadap kekafiran. Mereka adalah Murji'ah." Yang kedua, poin kedua, sekte-sekte ajaran Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah apabila dilihat dari segi metode berpikir terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, Hazailiyah merupakan para pengikut Huzail Hamdan bin Huzail al-Alaf. Berpendapat diantaranya iradah Allah tidak ada tempatnya. Allah hanya menghendaki ada sebagian kalam Allah yang tidak mempunyai tempat seperti amar nahi, berita dan sebagainya. Kedua, Nazahimiyah adalah para pengikut Ibrahim bin Yasar bin Hani An-Hazam. Berpendapat diantaranya ketentuan qadar baik dan buruk berasal dari manusia. Menurut Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk menciptakan keburukan dan kemaksiatan karena hal itu termasuk dalam kehendak kudrat Allah. Menurut Nazahimiyah, pada dasarnya Allah tidak mempunyai sifat iradat. Yang ketiga, Zubaiyah. Pendiri aliran ini adalah Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai dan Abu Hashim Abdul Salam. Kedua tokoh ini termasuk kelompok Mu'tazilah Basra. Begitupun sekte-sekte ajaran aliran Mu'tazilah. Selanjutnya tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama ada Wasil bin Atta Al-Ghazali, terkenal sebagai pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pimpinan yang pertama. Kedua, Abu Zaid Alaf karena ia tinggal di sebuah kampung penjual makanan binatang. Beliau pemimpin kedua setelah Wasil dan banyak mempelajari filsafat Yunani. Yang ketiga, Al-Jubai. Nama lengkapnya Abu Ali Muhammad Ibnu Abdul Wahab Al-Jubai. Sebutan Al-Jubai ini diambil dari tempat kelahirannya yaitu Juba. Selanjutnya, An-Nazam. An-Nazam ini nama sebenarnya itu Ibrahim bin Sayyar bin Hani An-Nazam. Beliau adalah murid Abul Huzail Alaf dan banyak bergaul dengan para filsuf. Pendapatnya ini banyak berbeda dengan aliran Mu'tazilah. Nah, An-Nazam ini memiliki ketajaman berpikir yang luar biasa, yaitu seperti metode keraguan, metode empirika yang merupakan cikal bakal Renaissance pembaruan di Eropa. Selanjutnya Al-Qadi Abdul Jabbar. Ia diangkat sebagai kepala hakim oleh Ibnu Abad. Selanjutnya Al-Hayat Abu Al-Husain Al-Qayyad, termasuk tokoh Mu'tazilah Baghdad. Bukunya yang berjudul Al-Intisar berisi pembelaan aliran Mu'tazilah. Selanjutnya Bishr Al-Mu'tamar, dia pemimpin aliran Mu'tazilah di Baghdad.
Selanjutnya Az-Zamakhsyari, nama lengkapnya Jarullah Abul Qasim Muhammad bin Umar, dilahirkan di desa Zamaksyar, Khwarizm, Iran. Sebutan Jarullah artinya tetangga Allah karena beliau tinggal di Mekah dekat Ka'bah. Baik, poin selanjutnya yaitu pemikiran Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah berpandangan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Karena Tuhan tidak absolut dalam kehendaknya dan Tuhan mempunyai kewajiban berlaku adil, berkewajiban menempati janji, berkewajiban memberi rezeki. Selanjutnya ada ajaran pokok Al-Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid atau keesaan Allah. Ajaran dasar yang terpenting bagi kaum Mu'tazilah adalah tauhid atau keesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang unik. Tidak ada antropomorfisme, yaitu paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Yang kedua ada al-adl atau keadilan. Ajaran keadilan ini mereka ingin menyucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil seadil-adilnya. Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Yang ketiga ada al-wa'd wa al-wa'di, janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan tidak dikatakan adil jika ia tidak memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang berbuat jahat. Yang keempat ada al-manzilah baina al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Perbuatan dosa bukanlah kafir, karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi mereka bukan pula mukmin, karena iman mereka tidak lagi sempurna. Dan yang terakhir, kelima ada amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa semua perbuatan baik dan larangan berbuat buruk sebaiknya dilakukan dengan lemah lembut, akan tetapi sewaktu-waktu jika perlu dengan kekerasan. Bagi kaum Mu'tazilah, orang-orang yang menyalahi pendirian mereka dianggap sesat dan harus diluruskan.